إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita berjumpa di masjid ini. Tidak lain dan tidak bukan, itu semua adalah nikmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib kita syukuri. Di mana banyak kaum muslimin di luar sana yang mungkin lupa bahwasanya ini adalah waktu untuk sholat Jum'ah, namun mereka masih sibuk dengan dunianya. Namun alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang meringankan kaki kita, memberi kita petunjuk, memberi kita keimanan, yang mana itu semua mendorong kita untuk melangkahkan kaki kita ke masjid ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jika kita melihat kehidupan kita di atas muka bumi ini, jika kita lihat kaum muslimin, banyak di kalangan mereka perdebatan, percekcokan, perbedaan pendapat, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Mereka berbeda pendapat, mereka berbeda antara satu dengan yang lain, sulit didapati hal-hal yang mereka sepakati di atas muka bumi ini. Kebanyakan hal semuanya berbeda pendapat. Hanya mungkin satu dua hal saja yang mereka itu sama, sepakat. Dan mungkin salah satu itu adalah kita semua ingin selamat kelak di akhirat. Ana tidak yakin ada seorang muslim yang tidak ingin selamat di akhirat, selamat saat berdiri kelak di padang mahsyar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ana yakin kita semua ingin Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kita, karena sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan kita semua para jamaah sekalian di padang mahsyar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: Allahul ladzi la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi. Allah dialah Tuhan yang tidak ada Tuhan yang lain yang patut disembah melainkannya. Allah akan mengumpulkan kita semua kelak di hari kiamat, la raiba fi, dan tidak ada keraguan di dalamnya. Para jemaah yang juga rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga jika kita perhatikan, kita sering duduk termenung di rumah, diajak ngobrol sama istri tidak nyambung, diajak main sama anak juga tidak nyambung. Ada beban di dalam kepala kita, terutama bapak-bapak yang mencari nafkah di luar rumah, ribut sama orang di luar, dihutangi orang, barangnya hilang, sepeda motornya dicuri, mobilnya rusak, duduk termenung. Sehingga saat diajak ngobrol tidak nyambung, galau, kepikiran. Ya, ana juga menjadi seorang bapak, ana juga tahu bagaimana rasanya menjadi bapak. Terkadang masalah yang ada di luar terbawa ke rumah, membuat kita para jemaah sekalian
duduk termenung, tidak nyambung diajak ngobrol sama orang. Ada beban. Pernah hal ini dialami oleh seorang sahabat yang mulia, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang mana riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Baina ana jalisun." Suatu hari aku duduk, kata Utsman bin Affan, marra alayya Umar. Lewat di depanku Umar bin Khattab, fa sallama alayya. Dan beliau salam kepadaku. Tapi aku tidak menjawab salamnya, kata Utsman bin Affan. Akhirnya para jamaah sekalian, Umar bin Khattab datang kepada Abu Bakar Siddiq, yang mana pada waktu itu Rasulullah sudah meninggal dunia, Abu Bakar Siddiq yang menjadi khalifah. Akhirnya Umar bin Khattab cerita ke Abu Bakar, "Ma yu'jibuka?" Apa yang membuatmu takjub? Gimana ini menurutmu wahai Amirul Mukminin, wahai Abu Bakar Siddiq? Marartu ala Utsman, aku barusan lewat di depannya Utsman. Fasallamtu alaihi, aku salam kepada dia. Falam yurud alaihi salam, tapi dia tidak jawab salamku. Abu Bakar Siddiq tidak tinggal diam. Kita lihat jemaah, ini masalah salam tidak dijawab. Ini bukan lihat anak tadi, lihat Utsman sedang bermaksiat, ya, lagi ribut sama orang di pinggir jalan, bukan. Ana salam tidak dijawab salamnya. Lapor ke Abu Bakar Siddiq, seorang khalifah. Hanya urusan salam tidak dijawab jemaah. Ini mereka orang terbaik, sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Salam tidak dijawab, lapor. Kenapa salam anak tidak dijawab? Ada apa? Kalau kita sudah biasa, mungkin yang lewat pun tidak salam, dianggap hal biasa. Lihat temannya maksiat di pinggir jalan, dibiarin, sudah biasa, capek anak. Ini urusan salam jemaah. Ini poin pertama. Katanya Abu Bakar Siddiq, ayo kita pergi ke Utsman, kita datangin Utsman. Akhirnya kata Utsman bin Affan, mereka berdua, Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab, ja'ani, datang kepadaku. Lalu setelah sampai ke Utsman, Abu Bakar yang tanya. Katanya Abu Bakar, ja'ani akhuka Umar bin Khattab, datang kepadaku barusan saudaramu ini Umar bin Khattab. Katanya dia, kamu salam atau Umar salam kepadamu, tapi sama kamu tidak dijawab salamnya. Apa yang membuat engkau seperti ini wahai Utsman? Katanya Utsman, wallahi ma fa'altu. Demi Allah, ana tidak berbuat seperti itu. Ana tidak pernah, tidak salam, jawabnya dia. Dia tidak salam sama ana. Ibarat kata, tidak ada orang salam di ana tadi. Kok tiba-tiba Umar bilang salam? Katanya Umar, wallahi bala laqad fa'altu. Demi Allah, ana berbuat seperti itu tadi. Ana lewat, ana salam kepadamu, sama kamu tidak dijawab. Ya apa jamaah? Utsman wallahi, Umar wallahi. Antum bela yang mana? Nah. Subhanallah. Katanya Abu Bakar, shadaqa Utsman. Sepertinya Utsman benar. Ya. Utsman bilang tadi, masya'artu, demi Allah, anda tidak merasa itu. Katanya Abu Bakar, Utsman benar. Laqad syaghalaka syai'. Engkau disibukkan dengan memikirkan sesuatu wahai Utsman, sampai-sampai tidak jawab salamnya Umar. Betul. Katanya Utsman, betul engkau wahai Abu Bakar. Utsman ini galau para jamaah, kepikiran sesuatu, ada yang memberatkan dirinya, sehingga seorang Umar bin Khattab yang badannya tinggi besar, suaranya lantang, salam tidak kedengeran, tidak dijawab. Ada apa gerangan para jamaah? Utsman orang kaya, bukan orang miskin. Dia bukan galau mikir di rumahnya anaknya belum makan, istrinya belum makan, atau token listriknya bunyi titit belum bayar, bukan. Dia orang kaya. Apalagi kurangnya Utsman? Mantunya Rasulullah 2 kali Utsman itu. Apa kurangnya? Mantunya Rasulullah 2 kali. Dan Rasulullah bilang, "Lau indi tsalitsa la zawwajtuka iya." Kalau ana punya yang ketiga, ana nikahkan lagi sama kamu wahai Utsman. Kurang apa jamaah? Berkali-kali sama Rasulullah dijamin Utsman fil jannah, Utsman masuk surga.
Disebut sama Rasulullah, Abu Bakar Siddiq fil jannah, Umar bin Khattab fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, dan yang seterusnya. Ada 10 orang disebut namanya. Asyra mubasysyirina bil jannah. Kurang apa Utsman? Mikirin apa wahai Utsman? Belum lagi persaksian Nabi di hal-hal yang lain. Saat naik ke atas Gunung Uhud bergetar, Rasulullah, Abu Bakar, Utsman, Umar sama Utsman naik ke atas Gunung Uhud. Sampai di atas Gunung Uhud bergetar Gunung Uhud. Utsbut ya Uhud, kata Rasulullah, diam wahai Uhud. Sungguh di atasmu ada seorang nabi, seorang siddiq, wa syahidaini, dan 2 orang syahid. Utsman sudah dikasih label syahid padahal masih hidup. Belum lagi gimana ceritanya sedekahnya Utsman saat mereka orang-orang baru hijrah ke Madinah, kaum muslimin kesulitan minum air. Cuman ada satu sumur yang paling enak airnya dibuat minum. Kata Rasulullah apa? Man ishtara bi'ra rumah, barang siapa yang beli sumur yang namanya sumur rumah itu dan menjadikannya untuk kaum muslimin, ana jamin masuk surga. Berdiri Utsman berangkat ke orang Yahudi itu yang punya sumur. Dak nawar, berapa kamu jual? Ana beli, kata Utsman. Dibeli sama Utsman, kira-kira mungkin 8.000 dirham kalau tidak salah. Disuruh pergi yang punya, ini sudah punya kaum muslimin, bukan punya anak. Silahkan kaum muslimin minum, ini menjadi milik kaum muslimin. Beli surga jamaah. Satu kali. Gimana ceritanya saat perang Tabuk? Jaisul usrah, kata Allah SWT. Kata Rasulullah juga, ini adalah tentara yang kesulitan mau membendung musuh. Romawi musuhnya ratusan ribu, lagi sulit perekonomian. Kurma belum panen, kering kerontang, ekonomi susah, kemiskinan waktu itu ada di Madinah. Mau berangkat perang, sampai ada sahabat-sahabat datang. Ya Rasulullah, ana mau ikut perang. Kata Rasulullah, punya apa? Ana tidak punya apa-apa, pulang. Jangan nyusahin. Disuruh pulang sama Rasulullah. Dari saking sulit keadaan. Utsman datang para jamaah sekalian. Kata Rasulullah SAW, man jahaza jaisul usrah azman lahu jannah. Barang siapa yang menyiapkan bekal untuk tentara yang mau perang ini, ana jamin masuk surga. Berdiri Utsman bin Affan. Ana ya Rasulullah 300 unta, sama pelananya, sama peralatan perangnya. Orang yang mau perang tinggal naik ke atas unta itu, masuk ke medan peperangan. Sudah ada baju besinya, sudah ada helmnya, semuanya lengkap. 300. Unta itu harganya bukan kayak sapi jamaah. Mungkin puluhan juta sampai ratusan juta harganya. 300. Terus Rasulullah, man jahaza, siapa lagi yang mau sedekah untuk tentara ini? Berdiri lagi Utsman, anak tambah lagi 300 ya Rasulullah. Dan Rasulullah tidak berhenti begitu lagi. Siapa yang mau? Berdiri lagi Utsman, anak tambah 300 lagi. 900 unta sama pelanannya sama bekalnya semua. Berdiri lagi, anak tambah Rasulullah 40 unta, 940. Dan beliau berdiri lagi yang terakhir, ya Rasulullah, anak tambahin 60 kuda sama pelanannya sama peralatannya semua. 1000 semua para jemaah. Berapa miliar? Tidak cukup itu. Dia pulang ke rumahnya, dia bawa kantong isinya emas. Dan ini ya Rasulullah, anak sedekahkan untuk kaum muslimin yang mau berangkat perang. Dimasukkan tangannya Rasulullah ke emas itu para jamaah. Katanya Rasulullah, ma dharra Utsman ma fa'alahu ba'dal yaum. Sungguh tidak bermudarat lagi, tidak ada pengaruhnya lagi bagi Utsman atas apa yang sudah dia buat di hari ini. Silahkan mau buat apa, masuk surga. Silahkan. Kurang apa Utsman? Kok bisa galau kayak gitu? Disalami tidak dijawab. Kira-kira apa jamaah? Kita galau urusan dunia, tidak bisa bayar utang, diutangi orang tidak dibayar, listrik mau mati, biaya sekolah anak nunggak belum dibayar beberapa bulan. Itu yang buat kita galau. Semua dunia urusannya. Utsman saat ditanya, saat dibilang sama Abu Bakar, sepertinya ada yang engkau pikirkan wahai Utsman, yang bikin kamu tidak jawab salamnya Umar. Betul engkau wahai Amirul Mukminin, betul. Wa ma dzalika, kasih tahu kita apa itu yang ada di kepalamu. Kita lihat jemaah, seorang sahabat yang mulia Utsman bin Affan dijamin surga, beli surga 2 kali.
mantunya Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Khalifatul Rasyid. Saat ditanya, apa yang ada di kepalamu? Kata Utsman, laqad tawaffallahu nabiyahu. Allah Subhanahu wa taala telah mewafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan aku belum tanya sama beliau bagaimana caranya selamat di akhirat besok. Allahu Akbar. Para jamaah, ini tidak main-main jamaah. Kita tidak punya jaminan apa-apa, tapi kita berbuat seakan tidak takut sama akhirat kita semua ini. Utsman bin Affan, Rasulullah sudah meninggal, ana belum tanya gimana besok selamat di hadapan Allah. Saat amalan-amalan semua ditimbang, gimana caranya kita selamat? Apa kata Abu Bakar para jamaah? Laqad sa'altuhu an dzalik. Ana sudah tanya kepada Rasulullah SAW. Langsung Utsman berdiri para jamaah. Didatangin Abu Bakar, dipegang Abu Bakar. Kamu wahai Amirul Mukminin memang lebih berhak untuk tahu itu. Karena Utsman tahu betapa dekatnya Rasulullah SAW dengan Abu Bakar. Gimana kata Rasulullah SAW? Ditanya sama Utsman, gimana? Kasih tahu kita, apa itu? Rasulullah SAW bersabda tentang bagaimana caranya selamat besok di akhirat. Kata Rasulullah SAW, man qabila minni kalimatan allati aradtu ala ammi faraddaha alayya fahiya lahu najah. Barang siapa yang menerima dariku kalimat yang aku sodorkan kepada pamanku. Siapa pamannya Rasulullah? Abu Thalib. Kalimat apa yang ditawarkan sama Rasulullah ke pamannya sebelum pamannya meninggal? La ilaha illallah. Barang siapa yang menerima dariku kalimat yang aku tawarkan kepada pamanku, la ilaha illallah, faraddaha alayya, dan dia mau mengucapkannya, mau masuk Islam, la ilaha illallah, fahiya lahu najah, itu akan menjadi keselamatan dia besok di akhirat. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini riwayat ini berada dalam satu jajaran ya, betapa dahsyatnya kalimat la ilaha illallah ya. Dan ini juga mengajarkan kita bagaimana orang-orang terdahulu, para sahabat takut sama akhirat, takut besok sama Allah, ketemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dibongkar semua skandal-skandalnya sama Allah. Ini kamu beramal ini kan, ingat dulu ini semua ada, tidak bisa lari jamaah. Itu yang ditakutkan sama orang-orang terdahulu. Namun apa kabar kita? Mau lari kemana kita jamaah? Na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaah yang subhanahu Allah Subhanahu wa taala, berapa lama semua kita akan hidup di atas muka bumi ini? 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, sedikit yang sampai ke 80 tahun sampai 90 tahun. Namun semua berangan-angan bisa hidup selamanya di atas muka bumi ini. Semua tertipu dengan satu dua orang yang sama Allah umurnya dipanjangkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh ahli syair zaman dulu, yu'ammaru wahidun fayaghurru qauman. Ada satu yang umurnya dipanjangkan sama Allah, satu orang ini nipu semua orang, kebanyakan orang. Nipu satu kaum. Wa yunsa man yamutu minasyabab, yang membuat kaum itu lupa bahwasanya banyak para pemuda yang meninggal dunia. Satu orang 90 tahun, ada yang sampai 100 tahun, nipu kita semua ini. Seakan-akan kita bisa seperti mereka.
90 tahun, oh anak sehat, tidak ada diabetes, tidak ada asam urat, kolesterol normal, ngerasa hidup panjang. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berapa lama kita mau hidup di atas muka bumi ini? Anggap saja 70 tahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku antara 60 sampai 70. Anggap saja 70 tahun. Belum dipotong masa sebelum balik dulu. Berapa? Laki-laki balik 15-14 tahun kira-kira. Potong 70. Sisa berapa? 55 sudah. Potong waktu tidur kita. Sehari 7 jam, hitung tidur. Sepertiganya hilang sudah. Berapa sepertiganya? 55. Potong. Anggap 15 tahun tidur, 30 sudah hilang. Belum masa sakit-sakitan, nanti ada yang pikun, ada yang begini, ada yang begitu, tidak sadar. Tidak tersisa kecuali cuma 20 tahun, 25 tahun kita hidup. Dan setelah kita mati, dimasukkan ke dalam kubur, kita hidup di alam barzakh. Berapa lama? Wallahu a'lam, tidak ada yang tahu. Seseorang yang tinggal di alam barzakh, ya sampai hari kiamat nanti. Kapan hari kiamat? Tidak ada yang tahu jamaah. Kita lihat orang-orang terdahulu, para sahabat di dalam kubur, ada yang 1500 tahun, ada yang 1400 tahun. Sampai kapan? Sampai hari kiamat kapan? Tidak ada yang tahu. Dari 20-25 tahun ini yang menentukan kita senang atau tidak besok di alam barzakh, dan gimana besok berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa tugas kita hidup di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk beribadah kepadaku, untuk menyembahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu tujuan hidup kita di atas muka bumi ini. Dan Allah juga berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah kita semua ini diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Mukhlisin, dengan ikhlas. Ibadah dengan ikhlas. Jauhkan itu riya, jauhkan itu sum'ah, pengen didengar orang, ingin dilihat orang. Ujub, bangga diri. Ana sudah bisa sholat tahajud sekarang, bangga dia. Tidak perlu itu jamaah. Jangan dirusak amalan kita dengan hal-hal seperti itu. Inna Allah amarukum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsihi wa thallatha bikum ayyuhal mu'minun faqala 'azza min qailin 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadi al hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima al-jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah.